Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Agus Rizky Lestari dengan NPM 22130340021 dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang RISAM PKKMB 2022 Universitas Lampung yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 16 Agustus. Materi pertama yaitu dengan tema Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pemateri oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIK, MSI, MM. Dengan pokok bahasan Undang-Undang ITE, definisi Undang-Undang ITE, dan pasal-pasal yang memuat mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya. Ada contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Adapun tips dan trik untuk mengatasi agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE dan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi. Lanjut ke materi 2 dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Pemateri Dr. Susetya Herawati ST MSI. Dengan pokok bahasan, seseorang memiliki inovasi karena dia memiliki kreativitas dan karakter yang baik. Inovasi itu dilakukan dari keilmuan yang diperoleh. Kreativitas muncul dari pemikiran. Sebagai generasi muda yang terdidik, apa yang dipelajari, diucapkan, dilakukan itu ada referensinya. Semua termasuk agama yang dianut, budaya dan etika. Yang kedua, pengembangan kemahasiswaan sebagai intelektual anti-bullying. Sebagai generasi muda, siapa sih generasi muda itu? Yaitu mereka pelajar, mahasiswa yang berusia 16-30 tahun. Lanjut materi yang ketiga, yaitu dengan tema penguatan karakter mahasiswa. Dengan pemateri Profesor Dr. KH Said Akil Sirot MA, yang menjelaskan kita harus bangga bersyukur menjadi Muslim Indonesia atau Nusantara karena kita mempunyai 2 prinsip kokoh yang tidak pernah pudar. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, mempercayai sistem khilafah dan mengemukakan gagasan Hibbul Waton Minal Iman. Nasionalisme bagian dari teologi dan beragama, harus bernasionalis dengan dalil-dalil dan alasan-alasan. Hari kedua PKKMB Universitas Lampung. Materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pokok bahasan Visi Indonesia 2045, Pilar Visi Indonesia 2045, Tantangan, Indikator Profil Pelajar Pancasila, Dasar Hukum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Tujuan Merdeka Belajar, Hak Mahasiswa. Materi kedua yaitu tentang Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko dan Kampus Sehat. Dengan pokok pembahasan lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, pengelolaan lingkungan hidup, program kampus sehat, upaya kampus sehat Unila, pengendalian COVID-19, manajemen risiko, mengapa perlu manajemen risiko, contoh dari manajemen risiko terhadap lingkungan. Materi ketiga membahas etika dan norma kehidupan kampus dengan pokok bahasan mahasiswa, tipe mahasiswa, 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Materi keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Yaitu ada ICT, Staging Universitas Lampung. Ada 5, 1 digital connectivity, 2 smart infrastruktur, 3 smart learning, 4 smart campus, yang 5 teknologi for actualization. Sekian hasil dari resum PKKMB Universitas Lampung 2022. PKKMB Fakultas Unila di hari pertama dengan tema internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter guna meningkatkan daya saing mahasiswa di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lanjut, ada perkenalan pimpinan fakultas dan diisi oleh 4 materi. Materi pertama dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0. Perbedaan pembelajaran perguruan tinggi dengan proses pembelajaran di SMA. Itu dia memiliki perbedaan, yaitu di waktu, tempat, sikap, dan kualitas. Materi kedua membahas sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Sistem perkuliahan itu ada sistem kredit, sistem semester. Ada literasi baru, kompetensi inti yang ada di prodi. Lalu kuliah juga harus punya sasaran target.
ada strategi menyusun jadwal dan beban studi, RMBKM, IP dan IPK, indeks prestasi dan beban studi. Lanjut materi keempat, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara, kegiatan akademik dan non-akademik. Adapun tugas pokok bagian kemahasiswaan: 1. Pelaksanaan layanan pembinaan, 2. Administrasi kegiatan, 3. Kesejahteraan mahasiswa, 4. Fasilitas kegiatan, dan yang kelima, pengelolaan data dan informasi. FKIP juga mempunyai program. Lanjut, sehabis materi keempat, yaitu pertunjukan LK-LK di Fakultas FKIP. Hari keempat membahas materi dengan pokok bahasan. Yang pertama, profil jurusan, visi dan misi pendidikan IPS, pejabat jurusan dari tahun ke tahun, struktur organisasi, ketua prodi pendidikan IPS, tenaga administrasi jurusan PIPS, jumlah lab jurusan PIPS. Materi prodi pendidikan geografi. 1. Identitas pendidikan geografi, profil lulusan utama, struktur organisasi prodi pendidikan geografi, dosen-dosen pendidikan geografi. Yang kedua, materi tentang awal perkuliahan prodi pendidikan geografi, yaitu ada sistem maba, pembagian kelas, memilih topik, membuat sistem jarkom, beradaptasi, pemilihan ketua kelas. Tentang awal perkuliahan prodi pendidikan geografi, yaitu ada sistem maba, pembagian kelas, memilih topik, membuat sistem jarkom, beradaptasi, pemilihan ketua kelas. Lalu ada sumber informasi, pembagian pembimbing akademik PA, dan etika saat perkuliahan. Sekian hasil resume dari hari pertama sampai hari keempat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.